Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tua Dida Metia Sakti dengan NIM 25020074113. Di sini saya akan mendongeng tentang awal mula atau legenda Tangkuban Perahu. Nah, sebelum kita mulai, kita akan memperkenalkan 3 karakter yang akan berpengaruh dalam cerita ini. Yang pertama adalah Dayang Sumbi. Yang kedua adalah Tumang atau anjing. Dan yang ketiga adalah Sangkuriang. Baik, Alkisah seorang dewa dan dewi turun ke bumi dengan perwujudan, yaitu dewa sebagai anjing dan dewi sebagai babi. Mereka turun ke bumi. Nah, suatu hari ada raja daerah yang sedang berburu di situ. Namun, pada saat itu ia ingin mengeluarkan air seni atau buang air. Dan kemudian ia membuang air di sebuah kubangan air. Nah, sehingga air kubangan bercampur dengan air seni seorang raja itu. Dan pada suatu ketika, babi yang perwujudan dewi tersebut merasa kehausan dan ia tidak tahu bahwa kubangan tersebut telah terkontaminasi, sehingga ia pun meminum. Nah, karena itu akhirnya babi tersebut pun hamil dari anak raja, yang kemudian anak itu tumbuh yang bernama dan lahir yang bernama Dayang Sumbi. Dayang Sumbi pun hidup di kerajaan di mana ia berwujud sangat-sangat cantik, sehingga siapapun yang melihat pasti akan suka, sehingga banyak perdebatan. Nah, karena itu Dayang Sumbi pun meminta kepada ayahnya untuk agar ia hidup di gubuk saja, di hutan saja. Ia ingin terbebas dari semua huru-hara kerajaan. Karena itu ayah pun atau sang raja menyanggupi permintaan dari Dayang Sumbi, sehingga ia ditempatkan di gubuk bersama dengan anjing, yaitu Tumang. Ia di gubuk yang berada di dalam hutan. Di situ Dayang Sumbi pun menjalani kehidupannya sebagai orang normal. Dan pada suatu ketika ia pun sedang merajut. Pada saat merajut, benangnya pun terjatuh dan ia sangat malas, sehingga ia bersumpah bahwa jika ada yang mengambil benangnya, maka ia akan menjadikannya suami jika itu laki-laki. Dan jika perempuan, maka dia akan menjadikannya saudara. Dengan sumpah tersebut, ia pun meminta agar benang tersebut kembali kepadanya. Pada saat itu, Tumang pun mengambilkan benang tersebut, sehingga Dayang Sumbi pun menikahi atas sumpahnya tersebut. Pada suatu ketika, Dayang Sumbi dan Tumang hidup di gubuk dan desa kecil di hutan ini. Kemudian Dayang Sumbi pun hamil dan melahirkan anak yang bernama Sangkuriang. Sangkuriang pada saat itu masih sangat kecil karena baru lahir, ya. Kemudian ia pun tumbuh remaja, dan karena ayah Dayang Sumbi adalah seorang raja yang suka berburu, sifatnya itu ikut ke dalam Sangkuriang. Nah, pada suatu itu Sangkuriang sedang diminta ibunya untuk mencarikan hati rusa, dan Sangkuriang pun menyanggupi. Ia pun berburu di dalam hutan ditemani dengan Tumang. Nah, pada saat itu rusa sangat-sangat sulit untuk ditemukan, sehingga Sangkuriang itu sangat kesal dan ingin marah karena ia sangat-sangat frustasi, sehingga saat itu ia melihat babi dan menyuruh Tumang, "Hei Tumang, tolong kejar babi itu." Pada saat itu Tumang menolak karena ia tahu bahwa babi itu adalah perwujudan seorang dewi. Pada saat itu Tumang yang biasanya itu menurut, ia tidak mau melakukan perintah Sangkuriang, dan karena hal itu Sangkuriang pun marah. Ia sangat-sangat marah karena ia frustasi. Kemudian ia pun membunuh Tumang dan membawakan hatinya kepada sang ibu atau Dayang Sumbi. Kemudian Dayang Sumbi pun sangat senang karena Sangkuriang membawakan apa yang sedang ia inginkan, yaitu hati rusa. Nah, saat dimasak dan dimakan, kemudian Sangkuriang merasa resah, ya tidak ingin
menyimpan itu sehingga ia mengatakan kepada Deng Sumbi bahwa yang ia bawakan bukanlah rusa, bahwa ini adalah daging tumang, ibu, seperti itu, atau hati ya, hati tumang, hati anjing. Pada saat itu Deng Sumbi marah, tapi ia tidak memberitahu kepada Sangkuriang bahwa Tumang itu ayahnya. Namun ia tahu kan bahwa Tumang itu suaminya. Ia merasa Sangkuriang sangat keterlaluan, karena itu ia sangat marah dan memukul Sangkuriang serta menyuruh untuk pergi. Nyah kau, nyah. Pada saat itu Sangkuriang pun marah dan ia mengiyakan. Ia pun pergi dari gubuk tersebut. Pada suatu ketika di hari-hari, tahun setelah itu, Sangkuriang pun tumbuh menjadi pria dewasa, wujudnya kekar, sangat gagah, sehingga siapapun yang melihat mungkin pangling seperti itu. Pada suatu ketika ia mendatangi sebuah hutan dan ia bertemu dengan wanita cantik, mana ia jatuh cinta pada wanita cantik tersebut. Yang tanpa disangka-sangka wanita cantik itu adalah Deng Sumbi, di mana Deng Sumbi itu memiliki kecantikan yang tidak akan sirna dan ia memiliki kecantikan yang tak akan terkikis oleh usia, dengan wajahnya yang tetap cantik. Maka dari itu pun, karena perwujudan Sangkuriang sangatlah gagah dan perlakuan Sangkuriang kepada Deng Sumbi pun akhirnya mencintai Sangkuriang pula. Jadi mereka saling cinta dan pada saat itu Sangkuriang mengajak untuk menikah. Ayo menikah. Nah, Deng Sumbi pun mengiyakan. Nah, tapi suatu ketika saat mereka sedang bermanja-manja, di mana Deng Sumbi sedang mengelus-elus kepala Sangkuriang, ia pun menemukan satu luka, yaitu luka bekas pukulan waktu Deng Sumbi marah ketika Sangkuriang membawakan hati tumang. Itu. Karena itu ia pun sadar, ini anakku, seperti itu. Maka dari itu ia pun menjadi tidak mau untuk menikahi Sangkuriang. Karena itu ia pun memberikan syarat kepada Sangkuriang yang amat sangat berat, di mana ia harus membuat perahu yang sangat-sangat besar dalam satu malam. Dan di situ karena Sangkuriang sangat-sangat mencintai, maka baik akan aku lakukan perintahmu. Dia mengiyakan dan pada saat itu dalam kurun satu malam ia hampir menyelesaikan. Namun diganggu karena Deng Sumbi tidak ingin menikahi, sehingga ia mengakali dengan cara membangunkan orang, membuat langit seperti ufuk fajar dan membuat ayam-ayam pun berkokok, sehingga usaha yang dilakukan oleh Sangkuriang gagal. Dan akhirnya Sangkuriang pun marah. Karena ia marah, ia pun membalikkan dengan cara menendang. Ia menendang perahu yang amat sangat besar itu sehingga terbalik, sehingga terjadinya atau terlahirlah sebuah gunung tangkuban perahu atau perahu yang terbalik, seperti itu. Selesai. Nah, itu saja dongeng dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.